Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah. Pertemuan kali ini kita akan meneruskan dari pertemuan sebelumnya yang sudah membahas tentang metode penelitian. Berikut bagaimana isinya nanti terkait dengan hasil dan kesimpulan. Jadi ketika sebuah penelitian menyusun proposal maupun menyusun publikasi ilmiah, kemudian kita sudah mendapatkan dari pendahuluan yang berisi dengan latar belakang dan tinjauan pustaka, kemudian kita bisa menyusun metode penelitiannya seperti apa. Nah, untuk proposal sampai pada metode penelitian, akan tetapi untuk naskah publikasi nanti kita akan membutuhkan bagaimana menguraikan hasil dan kesimpulan. Setelah kita dapatkan itu, nanti satu hal yang tidak kalah penting dari sebuah dokumen proposal maupun publikasi ilmiah itu adalah adanya abstraksi atau kata kunci. Jadi beda ya di sini, dibedakan antara abstraksi atau abstrak atau ringkasan dan kata kunci. Nah, apa itu abstraksi? Kita harus pahami satu persatu bahwa abstraksi itu merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya tulis ilmiah. Abstraksi maupun kata kunci itu sendiri nanti akan dibutuhkan baik itu di dalam proposal maupun di dalam naskah publikasi ilmiah. Cuma yang membedakan antara abstraksinya proposal dengan karya publikasi ilmiah adalah pada isi penulisan hasil. Karena apa? Karena nanti di situ akan terlihat bedanya. Kalau proposal berarti hasil yang akan diharapkan, tapi kalau karya ilmiah adalah hasil yang sudah dicapai. Nah, di sini abstraksi merupakan sebuah ringkasan isi dari sebuah karya ilmiah yang terdiri dari bagian yang penting. Nah, jadi semua itu penting gitu ya. Tujuannya apa? Kenapa butuh abstraksi? Karena itu yang membuat pembaca untuk bisa mudah dan cepat mengetahui isi dari karya tulis tersebut. Jadi kalau kemarin ya Bu Endah memberikan tugas bagaimana mencari sebuah referensi karya ilmiah. Mungkin sadar tidak sadar, kalian yang akan kalian baca adalah abstraksinya terlebih dahulu. Dengan abstraksi itu sekilas kita akan tahu apa isi penelitian yang ada di dalam proposal ataupun karya ilmiah tersebut. Coba perhatikan dan ingatkan kembali, pasti akan seperti itu. Jadi abstraksi itu merupakan muka gitu ya. Ibarat orang dia adalah muka yang secara sekilas itu menunjukkan dari apa isi yang ada di dalam proposal ataupun publikasi ilmiah tersebut. Nah, kemudian penulisan abstraksi. Yang jelas struktur paragrafnya seperti apa? Cukup satu paragraf. Singkat dan jelas. Single space atau spasi satu gitu ya. Kemudian jumlah katanya hanya 150 sampai 250 kata. Kenapa demikian gitu ya? Karena abstraksi itu memang ringkasan isi. Cukup satu paragraf yang singkat dan jelas dengan satu spasi. Jumlah katanya pun dibatasi 150 sampai 250 kata. Bisa jadi bahwa dalam sebuah publikasi ilmiah, jurnal ilmiah, nanti dia akan meminta gitu ya. Meminta kita bahwa nanti abstraknya itu
hanya sekian kata, kurang dari sekian kata. Nah, itu harus kita tepati gitu ya. Ya, kalau Bu Endah range gitu ya, dari yang terkecil sampai terbesar bahwa abstraksi itu adalah 150 sampai 250 kata. Cukup singkat. Caranya gimana menghitung? Cukup kalian blok gitu ya, kemudian pakai word count. Nanti akan muncul secara otomatis. Nah, setelah itu apa isi paragraf dari abstraksi tersebut? Jadi kalau Bu Endah sarikan bahwa isi dari sebuah abstraksi itu ada 4, yaitu latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. 4 itu harus ada. Kalau tidak ada, bisa dikatakan bahwa abstraksi tersebut dikatakan tidak bagus. Karena apa? Karena isi dari sebuah karya ilmiah itu memang 4 ini. Sebagaimana kemarin kita pelajari satu persatu ya. Bagaimana menuliskan latar belakang, bagaimana menuliskan tujuan, metode, hasil. Gitu ya. Hasil di sini adalah hasil dan kesimpulan ya. Nah, seperti itu. Jadi dari keempatnya ini harus ada di dalam abstraksi. Dalam satu paragraf singkat, spasi 1, 150 sampai 250 kata. Terus bagaimana kita memanagenya gitu ya, membuatnya? Ya kita tinggal mappingkan saja, petakan saja. Ini asumsi Bu Endah gitu ya, bahwa kita membuat satu kalimat itu kurang lebih bisa dikatakan 7 sampai 10 kata. Seperti itu. Nah, kalau kita bisa menggunakan ini, maka kita estimasi atau perkirakan bahwa latar belakang itu nanti cukup 2 sampai 3 kalimat. Ini maksimum ya. Kalau lebih Bu, misalnya saya harus mengungkap latar belakang itu lebih banyak dibanding dengan tujuannya, karena tujuannya memang sangat jelas dan singkat. Boleh nggak seperti itu? Boleh, selama kita tidak melebihi 250 kata. Jadi ini estimasi, tetapi paling tidak ketika kita nurut dengan ini, maka range-nya kurang dari 250 itu tercapai. Kenapa kita berlatih seperti ini? Kita akan lebih mudah untuk membuat abstraksi yang bagus. Kemudian tujuan itu cukup 1 sampai 2 kalimat. Metode cukup 2 sampai 3 kalimat. Hasil dan kesimpulan itu pun cukup 2 sampai 3 kalimat. Kalau ini kita manage, kita kita susun dengan baik, nanti abstraksi yang kita hasilkan akan menjadi bagus. Oh, di sini ada latar belakangnya. Oh, di sini ada tujuannya. Ini ada metodenya. Ini ada hasil dan kesimpulannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah kita butuh kata kunci atau keywords gitu ya. Kita sering mengatakannya sebagai keywords. Jadi menurut Rich, itu bahwa kata kunci atau keyword adalah satu kata atau frase. Jadi tidak harus satu kata ya, tapi bisa berupa frase. Contohnya misalnya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak di sini kita akan membuat kata kunci. Perangkat lunak itu adalah sebuah frase, lebih dari satu kata, tapi maknanya memiliki makna sendiri jika tidak istilahnya tidak dalam satu frase gitu. Perangkat itu apa artinya, lunak itu artinya apa, tapi ketika dalam satu frase perangkat lunak nanti akan memiliki atau bermakna tersendiri sebagai keyword tersebut. Nah, satu kata atau frase ini diambil dari mana gitu ya. Bisa kita ambil dari judul, subjek, isi, abstrak, teks,
maupun apapun yang di dalam isi artikel tersebut yang menonjol atau signifikan. Nah, yang menonjol atau signifikan. Taunya menonjol atau signifikan sering kita sebut. Nah, itu yang namanya kata kunci atau keywordnya. Nah, nanti kenapa kita butuh kata kunci? Karena kata kunci atau keyword ini akan menjadi katalog online, gitu ya. Dimanfaatkan sebagai istilah untuk pencarian. Jadi misalnya artikel Bu Indah itu memang pada bidangnya misalnya game edukasi gitu ya. Maka kata kunci game edukasi itu dimasukkan. Nah, ketika nanti ada seseorang atau itu menjadi identifikasi artikel kita secara online gitu ya. Ketika ada orang lain yang memasukkan kata kunci atau keyword pencarian itu adalah game edukasi, nanti akan artikel-artikel yang sudah kita berikan kata kunci itu akan terlihat juga. Nah, itu yang dikatakan sebagai kata kunci. Jadi satu kata atau frase. Oh ya, di dalam sebuah karya ilmiah, di dalam proposal, kata kunci itu usahakan tidak lebih dari 5 kata. Usahakan tidak lebih dari 5 kata. Dan penulisannya urutkan sesuai dengan huruf abjad. Jadi misalnya ada perangkat lunak, sistem informasi, game edukasi ya. Berarti dari mana yang lebih abjadnya lebih dahulu itu yang diurutkan. Demikian. Baik. Ini beberapa contoh yang Bu Endah sampaikan terkait dengan abstrak. Ini salah satu contoh abstrak ya Bu Endah ambil dari beberapa artikel gitu ya. Contoh dari abstrak. Kebetulan di sini Bu Endah sudah membedakan gitu ya, mana yang latar belakang gitu ya. Nanti bisa dicermati di filenya. Jadi ini ada latar belakangnya, kemudian ada tujuannya. Nah, yang namanya tujuan nanti perlu diketahui dalam abstrak itu ada yang eksplisit, ada yang implisit gitu ya. Eksplisit itu seperti apa? Eksplisit itu jelas. Jadi misalnya tujuan dari penelitian ini gitu atau penelitian ini bertujuan, berarti itu eksplisit. Tapi kadang ada yang tidak eksplisit menyatakan itu. Kemudian ada metode di sini. Nah, kemudian ada hasil dan kesimpulan. Contoh ada di sini, abstrak di sini kita bisa terapkan bagaimana mengambil keywordnya. Nah, seperti itu. Coba perhatikan di sini ada pemanfaatan game, kemudian ada edukasi, ya kan? Kemudian di sini ada pengaruh game edukasi, ini ada game edukasi lagi, ini ada game edukasi, ya. Berarti satu kata kunci kita sudah dapat game edukasi. Bisa jadi kemudian ada lagi apa yang ada yang sering disebut. Misalnya di sini ada teknologi ya, ini ada teknologi, kemudian ada teknologi, ya, misalnya ada teknologi pendidikan, nah karena terkait dengan itu boleh. Atau ada lagi mungkin yang perlu kita ini, oh ini untuk apa sih? Nah, misalnya di sini untuk kosakata bahasa asing gitu ya. Ini ada bahasa Arab. Nah, berarti spesifik pada penelitian ini. Untuk studi kasus dalam bahasa Arab gitu ya. Di sini, kemudian di sini bahasa Arab lagi. Oh, berarti nanti ada kosakata bahasa Arab. Itu cara menentukan keywordnya. Kemudian ada contoh kedua. Nah, ini cukup singkat ya. Bisa jadi karena artikel itu hanya meminta
panjangnya tidak lebih dari 150 kata. Itu ada. Makanya kita harus bisa memilih kata-kata yang atau kalimat-kalimat yang cukup pendek gitu ya, singkat dan jelas. Ya, nah yang pertama itu adalah latar belakang, kemudian di sini ada tujuannya, ini metodenya, ini cukup singkat ya metodenya. Nah, kemudian hasilnya. Nah, ada yang hasil dari sebuah penelitian atau artikel itu dikatakan secara implisit seperti ini. Jadi, aplikasi augmented reality game edukasi untuk pengenalan organ tubuh manusia adalah hasil dari penelitian yang akan dijelaskan dalam paper ini. Jadi kayak apa ya? Belum menjelaskan hasilnya kayak apa, tapi ini akan membuat setidaknya memberikan gambaran, oh ini nanti hasilnya akan dijelaskan paper ini. Orang akan berupaya ya, jadi ingin tahu apa sih hasilnya. Maka dia harus membuka paper itu. Nah, kalau seperti ini apa sih keywordnya? Coba kita coba mencari gitu ya. Di sini, oh ada augmented reality gitu ya. Beberapa kali disebut. Kemudian setelah itu, oh ada game edukasi. Kemudian ada lagi, oh kita mau bicara tentang belajar organ manusia. Bisa jadi, oh masukkan organ manusia. Demikian. Kemudian untuk contoh ketiganya, nah ini Bu Enda ambilkan dari yang berbahasa Inggris gitu ya. Di sini ada latar belakangnya, kemudian ada tujuannya di sini, describe bla 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 bla. Kemudian ada metodenya, dan yang terakhir itu ada hasilnya. Nah ini juga implisit gitu ya. Boleh ya dibuat seperti ini? Boleh. Tapi kalau dibuat eksplisit pun juga tidak salah. Seperti itu. Jadi silakan nanti disesuaikan dengan contoh-contoh jurnal atau artikel yang kita tuju. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.